Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini saya sangat bersyukur sekali saya diberi kesempatan untuk saya bisa menyampaikan renungan singkat Light of God pada minggu ini. Dan hari ini saudara, saya akan menyampaikan satu tema renungan singkat, yaitu adalah membawa damai. Mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 5 ayat 9. Saya bacakan, saudara menyimak. Matius 5 ayat 9, demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dari ayat bacaan kita hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Allah, salah satu tandanya adalah membawa damai. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita sebagai orang-orang percaya, kita harus membawa damai dimanapun saya dan saudara ditempatkan. Entah itu di gereja, entah itu di pergaulan, entah itu di pekerjaan, terutama di rumah tangga, saudara dan saya harus senantiasa membawa damai dalam kehidupan sekeliling kita. Bagaimana caranya? Salah satu cara saudara yang dapat membawa damai adalah dengan perkataan kita sebagai anak Allah. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kita bisa membawa damai dengan perkataan kita yang membangun, dengan perkataan kita yang menghibur, dengan perkataan kita yang mendukung, menyemangati, bukan perkataan yang menjatuhkan. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita sebagai anak-anak Allah bukannya membawa damai, tapi kita malah menghilangkan damai kepada orang sekitar kita. Terkadang tanpa kita sadari atau kita sadari, seringkali perkataan kita itu sering melukai orang lain. Saudara, ada beberapa hal yang sensitif untuk dibicarakan, seperti fisik, seperti usia, seperti pendapatan. Nah, itu seringkali saudara, hal-hal yang sensitif untuk dibicarakan. Seringkali kalau kita bertemu dengan orang, wah kamu gendutan ya, oh kamu jerawatan ya, oh kamu udah umur sekian kok belum menikah ya. Nah, itu seringkali tanpa kita sadari atau kita sadari, seringkali perkataan kita tidak membawa damai, malah membawa kekhawatiran bagi orang tersebut. Mungkin niat kita baik, tapi karena penyampaian yang salah, itu dapat menghilangkan damai kepada orang tersebut Bapak Ibu Saudara. Contoh, kita bilang, ih kamu gendutan ya, coba dong kamu kurusin, kamu pasti akan kelihatan lebih cantik. Niatnya bagus, tapi terkadang orang yang menerima itu kehilangan damai sejahteranya Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya dia santai-santai saja dengan berat badannya, akhirnya dia malah merasa kurang baik dalam penampilannya Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita juga bilang gitu, ih kayaknya topi kamu gak cocok deh warnanya oranye. Nah, seringkali perkataan-perkataan seperti itu yang membuat orang lain hilang damainya Bapak Ibu Saudara. Demikian juga di rumah tangga. Jangan sampai kita sebagai suami, kita sebagai seorang istri, sebagai seorang anak juga terkadang penyampaian kita, perkataan kita seringkali menghilangkan damai. Bahkan keharmonisan menjadi retak Bapak Ibu Saudara. Suami pulang bukannya disapa, kita omel-omelin. Istri buat kesalahan sedikit, kita omel-omelin. Anak cuma pulang telat sedikit, nilainya jelek, kita bodoh-bodohin anak yang bodoh, anak yang gak berguna. Nah, seringkali perkataan seperti itu kita tidak membawa damai. Ingat saudara, ayat Alkitab yang hari ini kita bahas, salah satu tanda saudara dan saya menjadi anak-anak Allah adalah saudara membawa damai. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, di dalam pergaulan, di dalam perkantoran, di dalam gereja, terutama di rumah tangga, perhatikan perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita menghancurkan damai itu, tapi biarlah perkataan kita senantiasa penuh damai dan penuh kasih. Biarlah saudara, firman Tuhan hari ini bisa menjadi rema dalam setiap kehidupan saudara, supaya saudara dapat disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati.